Halo guys, selamat datang di Impactors. Nama aku Jonathan dan aku akan menjadi host kalian minggu ini. Gimana kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik? Aku sih nggak apa-apa. Tunggu dulu. Kita tidak boleh bilang nggak apa-apa. Kenapa kita nggak boleh bilang nggak apa-apa? Kita akan bahas itu dalam topik kita minggu ini, yaitu jangan bilang nggak apa-apa. Di Alkitab, Allah sendiri bilang kalau misalnya kita tuh harus terbuka dengan saudara seiman kita kan. Nah tapi seringkali ada dari kita yang bilang, oh aku nggak apa-apa kok, oh aku baik-baik saja kok. Nah kita akan bahas itu dalam minggu ini, kenapa kita tidak boleh bilang nggak apa-apa. Oh ya, yang sharing firman minggu ini itu adalah Kak Dinda. Sebelum kita mulai, kalau misalnya kalian ingin memberikan persembahan, tolong scan barcode di sini ya guys. Jangan lupa kalau misalnya kita itu memberi bukan karena kita ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati guys. Oke, sudah semua? Sekarang kita akan masuk PAW guys, tapi sebelum PAW, mari kita doa dahulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan PAW, kemudian kami akan mendengarkan cerita dari Kak Dinda. Berkati hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Halo Impactors. Mungkin banyak dari kita sekarang lagi banyak masalah. Karena COVID kita nggak bisa ketemu teman kita nggak bisa sekolah yang enak, pelajaran ditambah susah, tugasnya ditambah berat. Tapi dibalik semua yang berat itu, aku mau ingetin kita semua, kalau itu semua itu udah ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita, atas semua yang terjadi di bumi ini. Jadi ayo kita kembali ke Tuhan. Kalau mungkin kalian menyalahkan Tuhan, mari kita kembali ke Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. There is strength. There is strength within the sorrow. There's beauty. There is beauty in our tears. And you meet us in our mourning. And you meet us in our morning. With a love that casts our fear. You are working in our waiting. You are working in our waiting. You're sanctifying us. You're sanctifying us. When beyond our understanding, You're teaching us to trust. you're teaching us to trust. Your plans are still and prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and The flood, you're faithful forever. you're faithful forever. Perfect in love, you are sovereign. Reign over us. You are wisdom unimaginable. You are wisdom unimagined. Could understand. Who could understand your ways? Reigning high above the heaven. Reigning high above the heaven, reaching down an endless grace. You're the lifter of the lowly, Compassionate and kind. compassionate and kind. You surround and you uphold us. You surround and you uphold me, Your promises. and your promises are my delight. Your plans are still and prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and The flood, you're faithful, Lord. you're faithful forever. Perfect in
the enemy means for evil, You turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. even in the valley, Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. even when the enemy, Even when the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Your plans are still and prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over your plans, us. Lord, Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. you're faithful, You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. renew for us, Oh my King, oh my God, to worship you, Lord. Thank you. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah biarkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung di gereja Tuhan, kami bertemu lewat online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Kau ada bersama setiap kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dan mendengarkan dengan baik Tuhan. Supaya firman itu Tuhan gak cuma bisa jadi berkat buat kami, tapi juga buat orang sekitar kami Tuhan. Supaya hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Kau sertai Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan berbicara Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan supaya setiap yang dia berkatakan Tuhan, setiap yang dia sampaikan Tuhan, itu berasal dari Engkau Tuhan. Sehingga itu menjadi berkat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai Impactors, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Oke, hari ini aku mau ngobrol sama kalian, aku mau sharing sedikit sesuatu yang menarik buat kalian semua. Ngomong tentang jangan bilang nggak apa-apa. Oke, seperti aku tanya pertama kali ke kalian ketika aku menyapa kalian, gimana kabar kalian? Mungkin kalian di rumah bilang nggak apa-apa kak, atau kalian bilang aku baik-baik saja kak, gitu ya. Seringkali itu terucap ketika kita sedang ngobrol sama teman kita, gitu ya. Kita sedang ngobrol sama sahabat kita atau pasangan kita mungkin. Nah, itu sering terucap gitu ya di mulut kita. Tapi di dalam hatinya kita seringkali yang muncul itu bukan meaning yang sebenarnya gitu ya. Kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita berusaha untuk menjagai itu dan kita ngomong nggak apa-apa kak, aku it's okay, it's fine gitu ya. Nah, ketika kita mengungkapkan
kita ini aku baik-baik saja, atau aku nggak apa-apa, itu sebuah frase yang sifatnya netral, tapi waktu kita salah meresponi itu hasilnya bisa fatal. Oke. Nah, aku mau share sedikit tentang kisah tentang Adam dan Hawa. Kita tahu lah ya, Adam dan Hawa Tuhan ciptakan begitu luar biasa, spesial, dan Tuhan menempatkan mereka itu di Taman Eden, bukan Taman Bungkul ya, Taman Eden. Nah, di Taman Eden itu mereka diciptakan untuk merawat dan menjaga taman itu. Oke. Dan ada satu perintah yang lain, yaitu mereka nggak boleh untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dan di situ mereka melakukannya, tapi di momen itu ular itu berusaha untuk memanipulasi gitu ya. Ular itu berusaha untuk menipu si Hawa dulu. Terus dikatakan ular itu berkata di Kejadian 3 ayat 4 itu dikatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati ketika kamu makan buah itu. Jadi gampangannya kalau bahasa sekarang itu nggak apa-apa, kamu nggak akan mati kalau makan buah itu gitu. Dan alhasil si Hawa ini terbujuk. Terus akhirnya, oh iya kayaknya nggak apa-apa deh. Terus dia makan buah itu dan akhirnya dia ngerasa, aku nggak mati, bener apa yang dikatakan ular itu, aku nggak mati gitu ya. Terus dia juga berusaha untuk mempengaruhi si Adam untuk juga makan buah itu. Nah, itu terjadi dalam kehidupan mereka gitu. Dan apa hasilnya? Mereka jatuh dalam yang namanya dosa. Atau contoh yang lain seperti Samuel gitu ya. Kisah di 1 Samuel ayat 13 pasal 13 ayat 12 dikatakan, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini perkataan dari Saul, di mana ketika Saul ini sedang berperang melawan bangsa Filistin, dia ini merasa cemas, loh kenapa kok Samuel ini nggak datang-datang untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan sebelum dia ini berperang melawan Filistin. Dan di situ dia menganggap bahwa daripada kelamaan nunggu Samuel, mending aku bakar sendiri, aku memberikan persembahan itu sendiri, aku membakar ukupan itu sendiri. Dan dia ngerasa nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, kan sama aja untuk mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Dan itu dilakukan sama oleh Saul pada saat itu, dan hasilnya adalah justru dia tidak taat kepada Tuhan. Seharusnya yang hanya boleh untuk memberikan korban bakaran itu hanya Samuel, nabi pada saat itu. Tapi Saul mengambil perannya dan Samuel memilih pemimpin yang lain, yaitu Daud setelah itu ya. Itu kisah di setelah itu. Dan bukankah kita ini juga sering memakai statement itu untuk kita ini menutupi segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita sering pakai istilah nggak apa-apa, kita sering pakai istilah aku baik-baik saja. Padahal di dalam kehidupan kita ini kita sedang mengalami suatu hal yang besar, yang mengganggu kehidupan kita. Yang kita ini ngerasa depresi, kita ini ngerasa kita ini nggak mampu melakukan banyak hal. Itu yang sebenarnya terjadi, tapi kita berusaha untuk memperlihatkan hal yang baik-baik saja kepada orang lain. Ketika orang lain tanya, gimana kabarmu? Baik. Kamu nggak apa-apa tah? Nggak apa-apa. Kita seringkali berusaha untuk menunjukkan semua hal yang baik dari dirinya kita kepada orang lain, supaya kita ini dilihat baik. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 12? Kita baca sama-sama ya. Di Yakobus 5 ayat 12. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Di situ jelas dikatakan ketika kamu hendak berkata iya, kamu ya katakan iya kalau iya. Kalau enggak ya katakan enggak. Jangan memilih sebuah jawaban yang diplomatis, yang jawaban diplomatis itu membuat semua orang itu ya semuanya senang dan baik-baik saja dan biar cepat selesai urusannya. Itu jawaban diplomatis. Ya kita belajar di sini, di ayat ini kita belajar untuk kita jangan bilang nggak apa-apa. Kita harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang menarik dari perikop ini adalah ada di ayat yang ke-14. Aku bacakan untuk kalian ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Di sini ini menjadi sebuah ayat yang menarik, di mana karena aku melihat di ayat ini bahwa ketika dikatakan di situ di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami suatu hal yang buruk atau kondisi yang sakit misalnya, contohnya ya, sakit,
seharusnya dia itu datang kepada orang yang bisa nolong dia. Dan kita ini sebagai manusia, kita tidak diciptakan untuk kita hidup sendirian. Kita diciptakan untuk kita ini hidup bersama-sama, bersosial dengan orang lain. Dan sudah seharusnya juga kita ini memperkatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, kemana kita harus memperkatakan yang sebenarnya? Kemana kita harus menceritakan masalah kita? Kemana kita harus menceritakan apa pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Atau kepada siapa gitu ya? Tentunya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kok aku bisa bilang kayak gitu? Karena di situ dikatakan mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Mereka melakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga aku bisa bilang bahwa ketika ditanya kemana kita harus sharing tentang kehidupan kita, ya kita harus pergi kepada orang yang tepat, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika mereka melakukan segala sesuatu, mereka mengandalkan Tuhan. Siapakah orangnya? Ya kakak rohanimu misalnya, yang di gereja, yang biasanya kalian ketemu, misalnya kayak Kak VJ, terus Kak Aldo, Kak Cedric, Kak Jenis dan lain sebagainya. Kalian bisa datang ke mereka dan kalian menceritakan tentang kehidupan kalian. Atau ketika mereka sedang bertanya kepada kalian, gimana kabarmu? Ya kamu jangan bilang baik-baik. Bukan berarti aku nggak boleh nyuruh kalian nggak boleh untuk ngomong baik-baik saja ya. Enggak. Tapi ketika kalian sedang mengalami masalah dan ada orang yang sedang bertanya dalam hidupmu, apakah kamu, gimana kondisimu? Kamu bisa cerita. Kamu bisa ngomong apa yang sedang terjadi. Dan selain kakak rohani, kalian bisa datang juga ke komunitas yang membawa kalian untuk kalian itu semakin dekat dan mengenal Tuhan. Jadi komunitas bukan sembarang komunitas ya. Aku dulu punya komunitas kayak geng motor dan lain sebagainya, bukan geng motor, maksudnya klub motor. Bukan ke tempat-tempat yang seperti itu, bukan berarti hal-hal yang seperti itu tidak boleh ya, enggak. Tapi lebih ke arah komunitas yang memang membawa kalian ini semakin dekat sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengarahkan kehidupan kalian ini kepada rencananya Tuhan. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Dan kalau aku boleh kasih ilustrasi di mana kita ini ibaratnya kayak motor, katanya tadi aku ngomong tentang motor ya. Aku kemana-mana naik motor gitu ya. Aku kemana-mana naik motor, apalagi sekarang musim hujan. Nah, kalau musim hujan gini seringkali motor atau mobil itu gampang buat kotor, bener kan? Terus ketika kondisi lagi kotor itu otomatis kondisinya itu butuh dicuci atau dibersihkan, bener? Nah, ketika itu aku pernah punya pengalaman di mana ketika motorku itu kotor, terus ayah itu tiba-tiba ngomong, Din kamu nggak mau nyuci motormu tah? Motormu lo kotor gitu. Terus aku cuma bilang, alah nggak usah lah nyuci motor, toh ya besok juga bakal kotor lagi, aku bilang kayak gitu. Terus ayah itu tiba-tiba bilang kayak gini, oh ya udah kalau gitu, berarti kalau kamu next time lapar, kamu nggak usah makan. Toh habis makan kamu juga nanti bakal lapar lagi, jadi nggak usah makan seterusnya aja. Ayah bilang kayak gitu dan itu suatu hal yang buat aku sederhana tapi nampar aku sih. Ketika aku nggak mau cuci motorku, sama kayak kehidupan kita, sama seperti kehidupan kita, dimana ketika kita ngerasa jatuh, kita ngerasa down, kita bergumul dengan dosa dalam kehidupan kita, apapun bentuknya itu, jangan bilang kita nggak apa-apa. Jangan seolah-olah kita berusaha untuk menunjukkan kepada semua orang kalau I'm fine gitu. No, kamu harus datang ke mereka. Maka dikatakan kan, ketika orang sakit baiklah ia memanggil para penatua. Jadi ini poin pertama adalah Tuhan tuh meminta kita untuk kita ini bersekutu dengan sesama kita, dengan kakak rohani, dengan sesama kita, dengan teman kita, komunitas yang bisa mengarahkan kita kepada Tuhan. Datang sama mereka, ngomong sama mereka, Kak aku kok ngalami kayak gini Kak, kok aku bermasalah dengan nilai-nilaiku di sekolah misalnya kayak gitu. Atau kamu bermasalah dengan attitude-mu, aku kok gak bisa nahan emosi ya Kak. Kamu bisa datang sama mereka, ceritakan tentang kehidupanmu. Nah, di bagian kedua ini bagian yang menurutku menjadi sebuah jawaban dari segala masalah yang kita sedang hadapi pada saat ini. Kita baca sama-sama ya di ayat yang ke-15 ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Wow. Manusia itu sifatnya terbatas. Seperti yang dikatakan di ayat 14 bahwa ia mendoakan atau penatua itu mendoakan dia dan mengoleskan minyak. Cuma sampai di situ gitu.
Dan di ayat ini dikatakan Tuhan akan membangunkan dia. Seperti yang aku bilang bahwa manusia itu terbatas. Apa yang dilakukan oleh manusia itu sangat terbatas. Ketika kita berusaha untuk mencari sebuah kesembuhan, mujizat, terobosan atau apapun itu datangnya bukan dari manusia. Itu datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan terobosan, mujizat dan segala sesuatunya untuk kita ini terbebas dari dosa kita terbebas dari yang namanya masalah kehidupan kita. Cuma Tuhan yang bisa jawab. Ibaratnya gini, ketika kita datang sama Tuhan itu bukan sebuah pilihan yang seperti ketika kita sedang mengerjakan soal pilihan ganda. Kalau kita nggak pilih A ya kita pilih B. Kalau kita nggak pilih B ya kita pilih C atau dan seterusnya. Bersekutu dengan Tuhan itu bukan seperti itu. Bersekutu dengan Tuhan itu sebuah kebutuhan yang kita itu butuh anytime. Setiap waktu kita itu butuh Tuhan. Jadi kalau kita berpikir dengan caranya kita berpikir untuk mengusahakan segala sesuatunya di kehidupan kita. Oh, aku bisa ini. Aku pasti bisa. Terus ketika kita mengalami masalah dan kita ngerasa kita nggak mampu, kita baru datang ke orang lain. Kita tanya ke misalnya Ko VJ. Kita tanya ke VJ, aku ngalami masalah ini gimana ya? Ternyata Ko VJ nggak bisa jadi jawaban. Terus kamu, Ko VJ ini sama aja gitu. Kamu menyesal datang ke Ko VJ. Terus setelah datang ke Ko VJ, kamu datang ke orang lain dan kamu tetap nggak dapat jawaban. Karena memang manusia itu nggak bisa memberikan jawaban kehidupan. Manusia itu nggak bisa jadi mujizat untuk setiap masalahmu. Yang bisa itu cuma Tuhan. That's why di poin kedua ini adalah persekutuan dengan Tuhan itu sebuah esensi kehidupan yang gak bisa kamu jadikan sebuah pilihan. Itu sebuah kebutuhan yang harus kamu jalani setiap hari, setiap waktu. Apapun yang kamu alami, kamu gak seneng, kamu ngalami masalah, kamu ngalami hal yang gak enak, jawabannya itu cuma Tuhan. Kamu butuh Tuhan. Aku suka dengan salib gitu ya. Bentuk salib itu kan vertikal ke atas ya, vertikal ke atas dan horizontal gitu ya. Salib itu buat aku melambangkan sebuah relasi, di mana ketika salib itu vertikal ke atas, itu ibaratnya kayak hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu hal yang seharusnya kita jalani. Itu hal yang nggak ada dalam kehidupan kita. Kita harus membangun hubungan kita sama Tuhan. Relasi itu harus dijalin. Dan yang kedua adalah horizontal. Di mana itu ngomong tentang relasi kita dengan sesama kita. Dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan siapapun itu. Maka dari itu Tuhan mengatakan bahwa hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Itu ngomong tentang relasi kita dengan Tuhan. Yang vertikal yang aku bilang tadi. Atau juga yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ngomong tentang hubungan kita dengan sesama kita. Horizontal. Dan itu yang akan sangat membantu kehidupan kita untuk kita ini tidak terus terbelenggu dengan yang namanya dosa. Tidak terus kita jatuh di dalam pencobaan yang setiap hari kita harus hadapi dan kita jadi merasa kalah dengan segala sesuatu yang kita hadapi saat ini. Dengan ujian kita ngerasa kok kita nggak, aku harus belajar loh, tapi kamu nggak bisa terus ya. Aku sudah berusaha loh Kak, aku untuk handle emosiku ini, tapi kamu nggak bisa terus. Aku sudah berusaha buat aku nggak berdosa lagi, tapi aku nggak bisa terus. Katanya manusia ini bisa hidup tidak hidup di dalam dosa, tapi buktinya aku nggak bisa. Seperti yang aku bilang, kita butuh yang namanya relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Makanya di ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku pengen kasih tahu ke kalian suatu hal yang sangat penting sekali. Seperti yang aku sudah sharingkan di awal. Kerinduan terbesarnya Tuhan itu untuk bersekutu dengan kita. Untuk membawa kita ini kembali bersekutu dengan Tuhan.
Dan yang kedua adalah kerinduan terbesarnya Tuhan adalah supaya kita ini bisa bersekutu satu sama lain. Untuk saling support satu sama lain. Untuk saling membantu, menolong satu sama lain. Untuk semuanya ini bisa mengenal Tuhan. Untuk semuanya ini bisa punya relasi yang baik sama Tuhan. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Gak ada yang lain. Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Jadi kalau kita mau membangun relasi kita sama Tuhan, ya kita harus ngobrol sama Tuhan. Kita harus dengar perkataannya Tuhan. Dan gak hanya dengar, kita harus melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa saling mendoakan. Makanya dikatakan hendaklah kamu saling mendoakan. Kita harus saling mendoakan satu sama lain. Supaya kita ini bisa membangun relasi kita, bersekutu dengan sesama. Dan mungkin hal yang terakhir yang kita bisa lakukan adalah akuntabilitas. Di mana kita ini dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bukan berarti kamu harus datang ke semua orang terus kamu ngaku dosamu, kamu mengumbar dosamu. Enggak. Kamu bisa datang ke orang-orang yang tepat, kakak rohani. Kamu bisa datang ke sahabatmu yang bukan cuma sekedar ada ketika kamu seneng terus nggak ada ketika kamu nggak seneng. Enggak. Cari sahabat yang membangun hidupmu untuk mengenal Tuhan. Datang ke mereka, ngomong, Kak, aku kok sedang alami kayak gini ya. Aku harus gimana ya? Aku yakin dan percaya Tuhan akan pakai kehidupan mereka untuk membangun kehidupanmu. Dan kalian juga bisa membangun kehidupan orang lain. That's it. Firman yang aku bisa sharingkan hari ini sangat simpel sekali, di mana yuk kita sama-sama untuk belajar membangun relasi kita sama Tuhan dan membangun relasi kita dengan sesama kita. Oke? Mari kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, di mana firman-Mu itu memperjelas Tuhan, menguatkan kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti bahwa Engkau memiliki kerinduan yang amat besar Tuhan, untuk setiap kami bisa kembali kepadamu, untuk setiap kami bisa memiliki relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Bantu kami Tuhan, kalau ketika kami mengalami ada di posisi di mana kami benar-benar jatuh dalam kehidupan setiap kami, tolong kami Tuhan. Arahkan hidup kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk kami bisa miliki Tuhan teman-teman yang membantu kami Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk kami juga memiliki kakak rohani yang bisa mengarahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan di masa seperti ini Tuhan, kami hanya stay di rumah, kami bergumul dengan hidup kami sendiri Tuhan. Kami hampir menyerah dengan kehidupan kami capek dengan semua kondisi yang harus kami jalani setiap hari Tuhan. Tapi biarkan waktu-waktu ini Tuhan menjadi waktu-waktu yang baik untuk Tuhan bisa datang dalam kehidupan kami, untuk kami bisa membuka hidup kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk Engkau berbicara banyak melalui kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyerahkan kehidupan kami mulai hari ini Tuhan sampai selama-lamanya. Biar hidup kami Engkau pakai Tuhan, biar hidup kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you guys. Ya, Impacters, gimana sharing Kak Dinda minggu ini? Menurutku sih bagus sih, karena memang kita nggak boleh bilang nggak apa-apa dan kita harus terbuka gitu guys. Kalau misalnya kalian terberkati, share ini di Instagram kalian dan tag @ImpactersNDC ya guys. Dan yang pasti, jangan lupa follow guys untuk mengetahui firman-firman Tuhan yang mungkin kalian belum ketahui. Kalau misalnya tadi di awal kalian belum memberi persembahan, bisa di-scan barcode lagi sekarang. Jangan lupa ya, kita ini memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati guys. Oke, sudah semua kan? Oh, bentar. Sebelum kalian pergi, tonton video ini dulu ya. Nah, apa yang kalian dapat dari videonya? Ayo. Jadi, tanggal 19 Desember 2020, catat di agenda kalian, kita akan ada acara spesial dengan MDC Youth Nasional. Wow. Jadi event ini akan melibatkan seluruh MDC Youth di seluruh Indonesia, nasional kan. Jadi untuk informasi selanjutnya jangan lupa follow @mdcyouth.id ya guys. Oh by the way, video ibadah Impacters ini bisa ditonton jam 8 pagi guys. Ya gitu aja sih, jadi semoga kalian stay safe dimanapun kalian berada dan see you next week.